di bumi seperti di surga. Kami sadar siapa diri kami, Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Kudus, kata Tuhan, kami akan menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang kudus. Yesus namanya, Allah yang perkasa. Haleluya Tuhan, ku sembah, ku sembah Tuhan. Dibisikkan namamu yang kasih, Urramakanama, kemuliaan yang hilang karena dosa kami temukan di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan kekasihku, Yesus Tuhan sahabatku. Terima kasih. Haleluya. Di tengah-tengah kepenatan hidup, ketakutan, kebimbangan, pagi ini kami diperkenankan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam kami. Mujizat itu nyata. Glory bagi Tuhan. Pemulihan yang seutuhnya sampai kami serupa dengan Tuhan Yesus. Kau nyatakan di tempat ini, Bapa. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk lebih lagi sepaham dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk pembebasan dari kutuk agama. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk roh yang dijanjikan. Kami dimerdekakan oleh roh untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Glory, glory. Khotbahnya lagu yang tadi aja ya. Bangkitlah, terang sudah datang. Bangkitlah, terang sudah datang. Terus, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Pertanyaannya, kapan? Sekarang. Kapan kemuliaan Tuhan itu mulai terbit di dalam kita? Dari sekarang. Ada tahu? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan terbit di atas di dalam kita itu ada korban yang dipersembahkan. Ada persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, supaya kemuliaan itu ada di dalam kita. Dan Anda tentu tahu korban itu Yesus Kristus namanya. Dia ada di dalam dunia. Dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Kurang ajar ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Israel.
Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Itu lebih kebangetan. Tetapi ini janjinya untuk setiap orang yang menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak Allah. Kalau anak Allah itu tunduknya kepada Allah Bapa. Dan itu ditampilkan Kristus dalam hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, supaya kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kalau Anda ngerti ini, Anda bergairah dalam hidup ini. Apapun kondisi dan keadaan kita, karena kita ngerti ada kemuliaan yang akan terpancar. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Nah, setelah terbit, pancarkan itu. Nah, cara memancarkannya kerjasama dengan Roh. Ini tingkat kesulitannya tinggi sekali, Bapak Ibu. Jadi saya harap kita bukan sekedar hanya nyanyi saja. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, tepuk tangan. Tapi nggak ngerti kapan kemuliaan itu muncul. Harusnya bagaimana? Kemuliaan itu sudah terbit atas kita oleh Roh. Gini loh saudara, kenapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah pinter. 2 Korintus 3:18. Semuanya lihat ke depan saja. Lihat ke depan. HP-nya di silent, ya, di silent dulu. Lihat ke depan. Semua ayat ditayangkan. Sebentar lagi pulang. Yakinkan diri Anda itu berharga. Amin. Mungkin Anda penat, mungkin Anda lagi bimbang, Anda lagi susah, Anda lagi sedih, Anda lagi menghadapi jalan buntu. Tapi ketahuilah kalau kemuliaan Tuhan itu telah terbit atasmu dan Anda memancarkan kemuliaan itu, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, pembelaan demi pembelaan itu nyata dalam hidup Anda. Amin. Jadi Anda ini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Amin. Kalau punya pengharapan, semangat nggak? Semangat. Ya. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan loh. Amin. Roma pasal 5 itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah sudah dicurahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Ya. 2 Korintus 3:18. Kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Dan untuk mencapai itu dia mati. Ya. Ada persembahan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi ikut Yesus urusannya dengan Roh, bukan dengan agama. Ya. Agama dituntaskan oleh Yesus di kayu salib. Ya. Dia berkata selesai. Genap. Apanya yang selesai? Tuntutan agama dituntaskan oleh Tuhan. Supaya kita hidup oleh Roh dan kerjasama dengan Roh dan mendapatkan kemuliaan yang asalnya dari Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau nggak kepingin ya kebangetan, dia mulia kok. Dia tahu Anda itu mulia. Dia tahu Anda itu Mulia. yakinkan dirimu bahwa kemuliaan itu sudah ada dalam diri Anda. Amin. Galatia 3:13-14. Sebentar lagi pulang. Serius, Yesus itu satu-satunya persembahan yang diperkenan Allah. Supaya Anda menerima Roh yang dijanjikan. Dan kemuliaan itu asal dari Roh. Makanya ikut Yesus itu sulit. Ikut Yesus sulit, karena kita sudah kedagingan. Dan konsekuensi ikut Yesus mematikan kedagingan. Makanya kita diajar supaya tidak serupa dengan dunia. Betul ya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bayangin. Berarti hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Hukum Taurat itu sama dengan agama.
Semua agama itu baik, luhur, agung, dan mulia. Tetapi dipakai oleh dosa untuk menipu dan membunuh kita, agar kita tidak sampai pada kebenaran Allah, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 7. Dengan jalan menjadi kutukan kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada. Siapa yang digantung mati di kayu salib? Yesus. Yesus mati atau pingsan? Mati. Yang mati Yesus atau orang lain? Mati. Yesus. Tuhan kok bisa mati? Bisa. Betul, pinter kamu. Sebagai firman, dia Allah. Firman Allah yang menjadi Manusia. sebagai Tuhan manusia, makanya bisa mati. Kalau Tuhan tidak mati, kita tetap di bawah kutuk. Ya. Kematiannya itu menanggung kutuk, supaya kita menerima roh yang dijanjikan. 14-nya. Kenapa harus roh? Karena roh itulah yang memberi hidup. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh imanmu kepada Kristus, karena kamu anak Allah, kita menerima apa? Roh yang telah dijanjikan itu. Dan bersama dengan Roh Kudus, kita akan menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Halo? Ya. Ini menggairahkan loh Bapak Ibu, serius. Makanya jangan mau ditipu setan ya. Yes. Hidup itu cuma kawin, kerja, cari duit, atasin masalah. Enggak kawin bingung, kawin tambah bingung. Enggak punya anak pusing, punya anak tambah pusing. Lalu kapan Anda kerjasama dengan roh kalau begitu? Setan tepuk tangan kalau fokus lu hanya kepada masalah. Anda di tempat ini, Anda diselamatkan, itu tujuannya supaya Anda sepaham dengan Tuhan. Amin. Supaya Anda memahami Tuhan. Amin. Makanya kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. 1 Korintus 6 ayat 19. Karena yang saya renungkan firman Tuhan, makanya yang muncul firman Tuhan. Amin. Coba kalau yang saya renungkan nasib. Ku renungkan nasibku siang dan malam, yang keluar cuma kesaksian. Saya diberkati. Setan gak takut dengan orang yang diberkati, bos. Garis bawahi. Setan gak takut dengan kekayaan. Setan gak takut dengan orang kaya. Dengan orang kaya saja gak takut, Apalagi dengan orang miskin. lebih-lebih. Memangnya semakin miskin semakin rohani. Siapa bilang? Rohani itu ditentukan kerjasamanya orang itu dengan roh. Mematikan daging, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, mati menjadi satu dengan kematian Tuhan, baru bangkit. Gitu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Gak main-main. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu, kan ada Roh Kudus. Jadi sekarang kita milik siapa? Karena ada Roh Kudus, sekarang kita milik siapa? Allah. Ada Roh Kudus, sekarang kita miliknya Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Amin. Roh Kudus itu Allah. Ya. Manusia roh itu Yesus Kristus. Kepenuhan roh asalnya dari roh. Menyatakan keinginan roh. Yang berkuasa sekarang di dalam kita siapa? Roh Kudus. Supaya Anda melakukan seperti apa yang Yesus nyatakan. Yohanes 1:18. Kalau Anda ngerti ini, nanti doa permohonanmu berkurang. Apapun masalahmu deh, doa permohonanmu itu berkurang. Ada cuma berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
dengan cara hidup bersama roh dan oleh roh. Amen. Tidak menuruti keinginan daging gitu loh. 1 Yohanes 1:18, lihat ini. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, tujuannya seperti ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Baca sama-sama 2, 3. Dia yang menyatakannya. Siapa dia? Yesus. Yang keras biar setan dengar. Yesus. Jadi begini, Yesus itu penyataan Allah yang tidak pintar. Supaya melalui Yesus Kristus Allah itu nyata. Amin. Allah itu Nyata. Allah itu roh. Sekalipun roh dia Nyata. pintar. Dinyatakan oleh Yesus sebagai manusia. Supaya seluruh dunia, manusia yang berdosa itu, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, setelah terima Yesus, menyatakan yang seperti Yesus nyatakan. Jadi tujuannya jelas. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalamku. bayangin. Karena Yesus tahu Anda itu mulia. Amen. Dialah yang menyatakannya. Dan ternyata betul-betul dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Surga itu penuh kemuliaan roh. Amen. Dan itu tempat tinggal kita selama-lamanya. Dialah yang menyatakannya. Dan betul-betul dinyatakan oleh Yesus, Pak. Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Haleluya. Jadi lewat Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, Anda menemukan hidup yang diinginkan Allah. Amin. Yang amin sedikit. Amin. Terlanjur. Di dalam Yesus Kristus Anda menemukan hidup yang diinginkan Allah. Di dalam Yesus Kristus Anda menemukan model manusia yang diinginkan Allah. Kalau Anda ngerti ini, doanya cuma begini loh. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain pujian sembah. Terus berbahasa roh. Orang nama kita musik ini. Coba lakukan itu, saudara. Dia itu roh. Kalau kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Amin. Kalau bernubuat itu kita berkata-kata kepada manusia. Saya dulu anti bahasa roh, sekarang suka bahasa roh, Pak. Saya sekolah teologi 5 tahun di Jogja nggak pernah dengar Quran nama laba di nggak pernah dengar itu. Ke Jakarta tahun 93 di Karta Pemuda TVRI itu. Mulai pelayanan di situ. Semua bahasa roh bingung saya. Laba. Ngapain itu? Mendingan ke puncak jam 5 pagi mandi, Pak. Sana kok. Singkat cerita, saya sampai mengalami sendiri. Betul, mengalami sendiri. Dari duduk bisa berdiri, bisa goyang, bisa nangis, bisa keluar bahasa roh. Dan saya pelihara sampai sekarang. Hasilnya ada kegairahan untuk aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
bersama roh. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mana mungkin manusia yang sudah kehilangan kemuliaan karena dosa menyenangkan hati Allah? Bagi Tuhan, Yesus menampilkan model manusia yang menyenangkan hati Allah. Dialah yang menyatakannya. Jadi kalau Anda percaya Yesus, Anda diberi kesempatan untuk menyatakan Allah dalam hidup Anda. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk menyatakan Tuhan. Menyatakan dulu. Jangan melayani terus. Menyatakan Tuhan. Karena Tuhan itu pinter. Dan itu dinyatakan Kristus dalam hidupnya. Dialah yang menyatakannya. Amin. Supaya tujuannya cuma satu. Kemuliaan Tuhan terbit atas semua. Amin. Nah, tinggal kita memancarkan saja. Sudah terbit, dipancarkan. Jangan dipadamkan. Ya. Kalau dipadamkan, dunia semakin gelap. Memang dunia sudah gelap. Ini loh, dialah yang menyatakannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena kita manusia. Menjadi sama dengan manusia itu berarti Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Menjadi manusia karena dia ngerti apa yang dihadapi manusia sebenarnya karena dosa. Apa itu? Kehilangan kemuliaan. Sehingga manusia tidak bisa memberikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Manusia boleh beragama, manusia boleh berbuat baik, manusia boleh tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi manusia kehilangan kehidupan. Sebab hidup itu asalnya dari roh. Urusannya dengan roh. Bukan sekedar tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu ditipu oleh setan, Bapak Ibu. Yesus membungkam tipu daya setan. Dia menyatakan manusia roh. Dia bukan sekedar tahu mana yang baik, mana yang jahat, tapi dia tahu yang kudus. Anda diselamatkan itu supaya Anda mengenal yang kudus. Amin. Kalau agama itu levelnya mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat. Dan manusia merasa bangga kalau sudah tahu itu. Padahal itu tipu daya setan. Dan tipu dayanya dipatahkan di kayu salib. Selesai. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi sayangnya manusia menolaknya, tidak menerimanya dan tidak mau mengakuinya. Ya. Ayat 9, 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati ini belum kayu salib, saudara. Ini belum kayu salib. Ini diawali di Sungai Yordan. Dia dibaptis. Dia mematikan kedagingannya, bersedia dibaptis seolah-olah sebagai manusia yang berdosa. Itu kerendahan hatinya, bersedia dibaptis. Itu awal dari dia mematikan kedagingannya. Dan begitu dia dibaptis, diakui bapaknya toh,
inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku. Nah setelah itu dibawa Roh Kudus kemana? Padang gurun. Bukannya KKL dulu di Gelora Bung Karno. Habis diakui bapaknya dibawa kemana tadi Bu? Padang gurun loh. Tapi orang zaman sekarang nggak mau padang gurun, langsung mimbar, langsung khotbah. Generasi muda. Mimbar dibuat mainan Pak. Mimbar dibuat percobaan. Mimbar itu persembahan hidup mati, Pak, mati. Dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk diapain? Dicobai. Siapa yang mencobai? Iblis. Kenapa? Karena dia manusia. Kenapa dicobai oleh setan? Lihat saya. Karena setan ingin mengulang kemenangannya di Taman Eden atas manusia. Ada paham itu? Setan menang di Taman Eden atas manusia. Manusia kehilangan kemuliaan. Setan tepuk tangan di Taman Eden. Musik rock pertama dinyanyikan di Taman Eden, Bapak. Serius, penyangkalan Yesus Kristus itu. Setan tepuk tangan. Tapi dia Allah yang setia. Amin. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dunia semakin gelap. Yesaya 60 ayat 2, 1 dan 2. Ini dia. Saya selesai jam berapa ini? Jam 1 atau jam 4? Jam berapa saya? Jam 2 atau jam 3? 5. Jam 5 Pak. Maka laparlah murid-murid dan mengantuklah mereka semuanya. Pulang dari tempat ini ada sepakat salibkan dia. Haleluya. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa ayat 2? Sebab sesungguhnya ayat 2. Keren Pak. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, Tuhan gak mengendaki itu Pak. Tuhan itu mengendaki bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Tapi kenyataannya manusia gagal. Jadi sebelum ada manusia, sudah ada kegelapan yang menutupi bumi. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Dan di dalam kitab Kejadian berkata, taklukkanlah itu. Amin. Taklukkanlah itu. Amin. Tapi kenyataannya yang ditaklukkan malah manusia di Taman Eden. Bukan setan yang ditaklukkan. Manusia gagal. Manusia sombong karena sudah beragama. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Yesus merendahkan diri karena kekudusan. Bukan karena tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dunia semakin gelap. Kenyataannya dunia semakin gelap. Tidak ada kemuliaan yang muncul. Anda mau tahu buktinya kalau dunia semakin gelap? Galatia 5, 19-20. Wow, kalau Anda ngerti, saya renungkan ini Bapak Ibu. Saya cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Nah, supaya apa? Lewat kasih setia Tuhan, saya bangkit. Amin. Karena kemuliaan itu sudah ada dalam diriku. Hanya saya pancarkan saja semakin terang. Caranya nanti ya, di akhir khotbah ya. Jam 2 loh Pak. Jam 5. Ini semakin gelap. Ini bukti dunia semakin gelap. 1, 2, 3. Perbuatan dari gelapnya. Stop.
Kalau nyata itu ada atau tidak? Ada. Yang dinyatakan manusia bukan keinginan roh. Allah itu roh. Tapi perbuatan daging. Maaf ya, gereja berhadapan dengan itu. Bukan berhadapan dengan sembako, minyak tanah, beras, gula pasir. Setan nggak takut dengan itu, nggak bisa kalahkan setan. Serius, ini serius Pak. Gereja berhadapan dengan ini, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, roh 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah aku buat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Gak ada pemerintahan Allah dalam dirinya. Itu nyata loh. Anda berhadapan dengan semuanya itu kedagingan. Kalau gereja gak itu di dalam roh, setan tepuk tangan Pak. Makanya yang dari roh itu datang, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Kenapa? Karena di dalam Yesus Anda mendapatkan tujuan hidup yang sebenarnya. Dia tampil di padang gurun setelah diakui bapaknya Pak. Dicobai setan, karena setan ingin mengulang kemenangannya di Taman Eden. Setan gak peduli ada di taman, ada di padang gurun, gak peduli dia. Pokoknya Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk Mencuri dan membinasakan. Ya, itu setan. Pokoknya setan mau kita binasa. Setan maunya kita Binasa. binasa. Itu bukan masuk neraka saja. Binasa itu artinya hidupmu tidak bisa memuliakan Allah dengan menggunakan nama Yesus. Karena di luar Yesus manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Di luar Yesus manusia tidak bisa memuliakan Allah yang adalah roh. Karena syarat untuk menerima roh harus terima Yesus. Itu syarat utama. Nah, kalau Anda ada di sini, Anda terima Yesus, Anda memenuhi syarat untuk menerima roh yang dijanjikan itu. Dan bersama dengan roh kita melakukan perkara besar. Nah, ini soal berkat ngikuti saudara, percaya saya. Haleluya. Setan gagal toh. Di padang gurun setan menang atau kalah? Di Taman Eden setan menang atau kalah? Di padang gurun siapa yang menang? Yesus. Jikalau kamu anak Allah, bayangin. Habis diakui bapaknya tuh, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya. Dilecehkan setan Pak. Begini kok anak Allah. Ini anak Allah. Anak Allah kok begini. Anak Allah kok di padang gurun. Anak Allah itu di bait Allah, di tempat ibadah. Ini anak Allah di padang gurun. Ternyata tempat ibadahnya Tuhan Yesus bukan cuma di sinagogi. Tempat ibadahnya Yesus bukan cuma di bait Allah, tapi juga di padang gurun. Anda paham ini? Apapun keadaanmu, dimanapun Anda berada, di situ Anda diberi kesempatan untuk tetap beribadah, memuliakan Allah. Dan itu ditampilkan Kristus dalam hidupnya. Begini kok anak Allah. Dan setan bilang apa? Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Itu kalau saya ubah, supaya setan tahu bahwa gue adalah anak Allah. Yesus tidak membutuhkan pengakuan setan. Hebat ya. Karena dia sudah diakui Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Bukankah karena Anda terima Yesus Anda juga anak Allah? Ada juga diakui Bapa, Anda anak Allah. Nah, kalau anak Allah taat kepada setan atau kepada Allah? Nah, itu ditampilkan Yesus Pak. Dia nggak mau mengubah batu jadi roti Pak.
Setan gagal di padang gurun, tapi setan gak putus asa. Lukas 4:13. Haleluya. Kalau saya renungkan ini, saya ingin tambah umur saya. Saya ini hampir 70, Pak. Wow. Hampir 70. 8 tahun lagi maksud saya. Jadi kejar-kejaran sama Pak Sabar, Pak Gembala. Beliau 60 ya Pak ya. Tahun ini 60 ya Pak ya. Nah betul, 60 tahun ini. Saya tahun ini 64. Jadi 6 tahun lagi 70, 6 tahun lagi maksud saya. Tapi saya masih bersuka cita Pak. Amin. Saya ingin gini loh, kemanapun aku kan pergi, dimanapun aku berdiri, di situ pasti Mujizat pun terjadi. Apa itu mujizatnya? Banyak orang kenal Yesus, itu mujizat. Amin. Manusia lamanya ditinggalkan, itu mujizat. Amin. Menjadi manusia baru, itu Yes. mujizat. Amin. Kalau mujizat rumahku kontrak, sekarang bisa beli rumah kampungan. Itu setan seneng itu. Agama lain juga suka begitu, itu sudah umum. Kita punya yang khusus kok, orang khusus. Makanya kita Amin. dikhususkan kok. Yes. Darahmu Yesus, Sucikan hati. suci itu sama dengan khusus. Dipisahkan, dipilahkan menjadi milik Allah, di pihak Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, Siapa Allah kita? banyak. Siapa yang bilang tidak ada? Siapa yang bilang tidak ada? Anak sekolah minggu. Paling WL, tidak ada. Siapa bilang Bu? Lawannya banyak bos. Buktinya Lukas 4:13 itu lihat. Baca sama-sama 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mengambil daripadanya waktu yang baik. Hati-hati. Loh, ya. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Ya. Begitu dia gagal mencobai Yesus, dia mundur, retret. Setan retret. Mundur itu retret bisa ya. Ya. Kalau gereja retret, setan juga retret. Mundur daripadanya dan menunggu waktu yang Baik. kapan itu terjadi? Sampai di kayu salib. Perkataan di padang gurun diulangi setan di kayu salib. Kalau di padang gurun setan yang ngomong, ubah batu tidak dirok. Jikalau kamu anak Allah. Di bawah kayu salib yang ngomong tokoh-tokoh agama, alim ulama, ahli-ahli Taurat, dan bilang begini mereka, jikalau kamu anak Allah, sama toh? Turun dari kayu salib, kami akan menyembahmu, sujud di hadapanmu. Bayangin, itu kalau saya turun Pak. Semua orang akan menyembah saya Pak. Dan mereka akan tahu bahwa gue ini betul anak Allah. Buktinya bisa turun dari penderitaan, bisa lolos dari penderitaan. Wow, ini orang yang kutunggu-tunggu. Bisa bebas dari penderitaan. Saya juga ingin bebas. Ini anak Allah. Yang saya heran, Tuhan tidak melakukan itu. Yesus tidak mau. Yang saya heran, Yesus tidak mau. Ya. Sampai mati di kayu salib. Dia nggak butuh pengakuan setan. Betul. Dia nggak butuh pengakuan manusia. Ya. Oke. Kenapa? Karena dia yakin Bapak sudah mengakui dirinya. Kalau Anda ngerti ini, Anda naik level dalam iman Anda. Ya. Sampai hari ini setan menunggu waktu yang baik, bos, untuk menjatuhkan Anda dengan segala tawaran. Jikalau kamu anak Allah, begini. Ayo buktikan kalau kita anak Allah. Yesus sudah buktikan itu. Mau tahu hasilnya? Begitu dia mati, Filipi 2 ayat yang ke-9.
Wow, ini mencerikai mata saya loh. Kekristenan, inti kekristenan ini. Kalau orang Kristen banyak yang gak ngerti ya kebangetan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama. Kenapa Allah meninggikan dia? Itu dia. Dia gak taat sama setan seperti Adam dan Hawa. Anda paham ini? Dia taat kepada bapaknya. Amin. Sekalipun ada kesempatan untuk promosi, tampil banyak orang menyembah, dia gak mau lakukan. Dia cuma satu, menyenangkanmu serahkan. Hanya itu, menyenangkan hati Allah. Itu bahasa aslinya bagus Pak. Bahasa Yunaninya itu hilasterion. Jadi kematian Yesus itu memuaskan hati Allah. Kematiannya memuaskan surga. Kalau Anda mematikan kedaginganmu, surga puas, Allah puas. Ingat, kenapa bisa begitu? Kok bisa Pak? Gimana caranya? Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Begitu Bapaknya puas. Kenapa puas? Karena Bapak ingin menyalurkan berkatnya Pak. Tadi sudah kita baca Galatia 3:14. Bapak ingin menyalurkan berkatnya kepada kita. Urusannya dengan roh Pak, nggak main-main ya, bukan sekedar minyak tanah, beras, gula pasir, sembako. Kita lakukan itu baik nggak itu? Baik. Tetap lakukan itu ya. Tetap lakukan itu Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kekristenan itu bukan soal jasmani, roh yang memberi hidup. Amen. Maaf sebelum ini, Yohanes 6:63 dulu. Yohanes 6:63 ya. Ini baru pendahuluan Bapak, saya belum khotbah loh ini. Saya belum buka ini loh. Kalau dibuka pun percuma, mati baterainya. Saya kalau di mimbar bawa ini cuma untuk gagah-gagahan saja. Padahal nggak pernah dibuka. Ini kalau ketinggalan saya nggak masalah Pak. Cuma untuk supaya lo keren. Apalagi kalau yang terbang ini jadul sekali Pak. Saya nggak bisa mengoperasikan jujur aja. Hanya untuk gagah-gagahan aja. Daripada nggak bawa apa-apa dikira sesat. Oke, Yohanes 6:63, lihat ini. Ada pernyataan Yesus yang membuat muridnya kecewa. Baca sama-sama, 2, 3. Rohlah. Tiba. Kenapa perkataan itu muncul? Kalau Anda baca mulai ayat 1, itu mengenai peristiwa 5.000 orang makan kenyang itu loh. Lewat 5 roti, 2 ekor. Mujizat nyata kan itu. Sisa 12 keranjang, 5.000 makan kenyang. Jadi ikut Yesus tuh enak, diberkati. Cuma mengucap syukur, 5 roti 2 ekor ikan. Kalau Yesus mengucap syukur, diberkati. Intinya bukan itu bos. Baca sampai selesai. Begitu banyak orang kagum kepada Yesus. Yesus tahu motivasi mereka. Ikut Yesus cuman diberkati, kenyang. Muncullah ayat itu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna atau tidak bermanfaat. Daging di situ 5 roti 2 ekor ikan itu loh. Begitu banyak orang mendengar itu. 66-nya tolong baca. Wow. Gereja jangan terjebak dengan humanisme. Gereja jangan terjebak dengan liberalis. Gereja harus hidup di dalam roh. Karena setan itu roh Pak. Baru bisa dikalahkan. Dan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan yang adalah roh, ada kerjasama dengan roh, mati dalam daging. Oke, 2, 3. Pada waktu itu banyak muridnya Bayangin.
Tapi Yesus gak peduli ditinggalkan murid-muridnya. Pendeta itu kecewa kalau ditinggalkan jemaatnya. Apalagi jemaatnya yang kaya. Bukan di sini. Bukan di sini, sana sini banyak. Serius Pak. Setelah saya merenungkan, iya, saya prihatin Pak dengan gereja. Maaf, prihatin sekali. Sampai hari ini setan menunggu waktu yang baik kok. Jadi kok maunya doa melulu. Maaf ya, setan gak takut dengan orang yang berdoa. Setan takut dengan orang yang kerjasama dengan roh. Dan itu ditampilkan Yesus. Dan kalau orang kerjasama dengan roh pasti suka berdoa. Itu dia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kerjasama dengan roh dulu, baru berdoa. Makanya dikatakan doa orang yang benar bila yakin didoakan. Nah, orang yang benar itu orang yang beriman kepada Yesus, satu. Yang kedua, orang yang benar itu orang yang kerja sama dengan roh. Ini kalau dikotbahkan bisa sampai 4 loh Pak. Keren. Saya renungkan ini, wow. Orang semacam gini dapat pewahyuan seperti ini. Saya kagum sama Tuhan. Ya. Baru ayat berapa tadi yang gak jadi? Galatia 3 ayat 14. Begitu dia mati, bapaknya senang supaya ini tersalur. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini. Galatia 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh yang dijanjikan. Dan itu betul. Begitu dia mati, kita dibeli dengan harga yang mahal, dan kamu menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Ada bait Allah, roh, bait Allah, bait roh. Di situ kemuliaan Tuhan telah terbit. Begitu Roh Kudus ada di dalammu, ada kemuliaan Tuhan terbit. Nah, sekarang tugas kita pancarkan dong. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Berarti Tuhan peduli gak sama kita? Amin. Makanya Paulus bilang apa? Roma 8. Ini baru pendahuluan, saya belum buka ini. 8 ayat 28. Keren Pak. Kenapa Paulus bilang seperti ini? Kita tahu sekarang. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang. Saya harap Anda mulai hari ini tahu bahwa Allah sudah turun. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Bagi mereka yang kalau Anda tidak mengasihi mereka, Anda tidak akan bakal mendapatkan kebaikannya. Pertanyaannya begini, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kebaikannya apa? Siapa yang saudara? Kebaikannya apa? Halo? Mari kita mengheningkan jiwa. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya ayat 30. Ya. Segala sesuatu harus dihubungkan dengan rencananya Pak, bukan kehendak kita. Ya. 1, 2, 3. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Sorry, 29-nya, 29. Ini kebaikannya. 29. 1, 2, 3. Sebab untuk menjadi serupa dengan gambaran. Stop. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia mati, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus dalam kita, dan Roh Kudus itu sumber kemuliaan terbit di dalam kita,
supaya bersama dengan Roh kita memancarkan kemuliaan, supaya kita serupa dengan Dia. Ku mau sepertimu Yesus. Itu dia. Apakah saudara yakin Anda ini orang yang dipilih Tuhan? Amin. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebentar lagi pulang. Kurang 8 menit lagi. Betul, itu artinya kurang 8 menit. Padahal saya belum apa-apa ini. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di. Apakah Anda yakin Anda ini pilihan Allah? Dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, supaya Anda serupa dengan Tuhan Yesus, menyatakan kemuliaannya. Kita dipilih supaya kita apa? Supaya kita apa? Supaya kita apa? Kudus atau kaya? Kalau suruh pilih kudus atau kaya? Yang benar. Tapi yang maunya diberkati melulu, terimanya berkat, terus terima berkat. Ingat, Anda dipilih itu bukan hanya terima berkat. Aduh, kadang-kadang saya prihatin dengan gereja, Pak. Anda dipilih itu supaya Anda kudus. Karena dunia ini sudah nggak kudus lagi, Pak. Yesaya tadi mengatakan bumi sudah ditutupi dengan kegelapan. Perbuatan daging itu nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselingkuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, sudah nggak kudus lagi. Semuanya bercacat celah semuanya. Nah, gereja kalau mintanya berkat melulu, kampungan bagi saya. Heran sampai hari ini saya heran betul. Anda itu istimewa, bos. Saking istimewanya Dia bersedia mengirimkan Roh-Nya supaya Anda seperti Dia itu. Anda percaya bisa seperti ini? Amin. Gimana caranya? Kolose 3 ayat 10. Keren, Pak. Kalau Anda nggak sampai level ini, Anda jadi bulan-bulanan setan, Bapak. Anda boleh aktif di gereja, Anda boleh menghadiri acara doa apapun. Kalau Anda nggak tahu kebenaran ini, Anda jadi bulan-bulanan setan. Kalahkan setan gitu loh. Nyatakan kemuliaannya, bangkit dan jadi terang. Dan telah mengenakan manusia baru. Bukankah Anda semuanya manusia baru? Amin. Tolong angkat tangan yang baru manusia. Ada di sini yang baru manusia. Manusia baru. Iya dong. Manusia baru. Manusia lama itu nggak kudus, penuh dosa. Manusia baru itu penuh kasih karunia. Kerjasama dengan Roh Kudus. Manusia lama itu agamawi, sukanya berdoa. Manusia baru sukanya kerjasama dengan Roh dan berdoa tentunya. Anda paham ini? Anda paham? Jangan mau ditipu setan. Setan itu suka dengan orang beragama, tapi nggak takut dengan orang beragama, Pak. Dan mau ditipu. Yesus membungkam itu tipu dayanya. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui gambar, sampai Anda ngerti sepaham dengan Tuhan. Jadi begini, bos, Anda diselamatkan itu supaya memahami Tuhan, sepaham dengan Tuhan. Makanya kerjasama dengan Roh. Lalu gimana caranya? Ini dia. Terakhir betul, Pak. Beliau dari pagi. Betul ya, Pak? Jadi malam kalau masih ngantuk, Pak. Dari pagi. Jadi gembala itu sulit. Jangan buat main-main. Serius. Dosen saya dulu ngomong begini. 500 jemaat itu 500 masalah, Pak. Pusing nggak? Ini baru 500. 500 jemaat itu 500 masalah. Belum anjingnya ini. Anjing hilang manggil pendeta. Terus doain. Bayangin. Makanya saya itu belum nggak ada tipe gembala sebetulnya, Pak.
Anda bersyukur ada gembala di tempat ini. Haleluya. Mau dukung sama-sama? Amin. Mau dukung sama-sama? Haleluya. Mau dukung sama-sama? Saya ditugaskan beberapa kali Pak ke Jerman, 3 bulan saya di Jerman. Itu dipromosikan menjadi gembala di Belanda Pak. Di Belanda dibilang Pak Gunanda nanti tinggal di apartemen, bawahnya itu mall. Sekian bulan, setiap bulan dapat sekian euro. Gimana Pak? Jadi gembala di sana. Saya ngomong sama istri, Mak, Belanda. Jerman sudah aku lewati. Jerman sudah aku lewati. Saya nggak betah di Jerman, Pak. Karena cari soto sulit. Ketemu di Berlin orang Surabaya yang jual. Istri saya nggak setuju Belanda. Terus aja. Hari Indonesia, bla 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 bla. Mau di Kerawang, di Lampung, di mana lagi? Nggak jadi semuanya. Ini bukan pikir gembala. Anda punya gembala. Sulit, gembala itu sulit. Bayangin Pak. Jadi kalau Anda mengenal kebenaran Tuhan siang hari ini, menurut saya ya, Anda meringankan tugas gembala. Serius, Anda menjadi orang yang dewasa, kudus, dewasa dan mengalami. Itu bukan terobosan keuangan. Kalau terobosan keuangan kampungan itu. Terobosan Anda semakin kudus dan dewasa, mengalami terobosan, kalahkan tipu daya setan, baru nanti keuangan mengikuti. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Terobosan itu Anda semakin kudus, Anda semakin dewasa, Anda semakin serupa dengan Tuhan. Keren ya? Keren. Wah, ini kepengen lanjut tapi saya akhiri di sini aja dah. Lalu gimana caranya, Pak? Supaya menjadi serupa dengan Dia dan menyatakan kemuliaan dan memancarkan kemuliaan yang sudah terbit atasku. Sederhana Pak, Matius 5 ayat 3. Ini kalau dibakar lagi bisa season kedua loh Pak. Hanya untuk ayat ini tok. Serius. Itu menggairahkan Pak. Yesus itu menggairahkan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu menggairahkan loh. Selama Anda tidak mengenal Dia, Anda akan diliputi dengan kecemasan, dengan kegalauan. Itu akan menguasai kita. Walaupun sampai hari ini saya masih khawatir loh, saya masih bimbang, saya masih takut. Tapi karena kebenaran ini memerdekakan saya semangat dalam hidup ini. Amin. Makanya saya minta umur lagi Pak, 30 tahun lagi kalau boleh. Sekarang sudah 64, nanti 94 Pak. Dan 94 tentu kalau naik tangga nggak segagah ini. Dan pelan-pelan tentunya saya Pak. Ada yang gandeng saya nanti. Pasang lip. Iya. Kalau saya khotbah nggak semangat ini tuh, pelan-pelan. Sudah. 94. Dan saya mau itu Pak. Saya nggak mau buru-buru meninggalkan dunia. Yes. Haleluya. Walaupun kalau saya ingat masalah maunya meratap ke tembok ratap. Tetapi kalau lagi perang, cukup di tembok kamar saja. Masalahnya kalau hidupku meratap dan meratap, aku kehilangan kesempatan untuk memancarkan kemuliaan. Ya, kalau Anda ngerti kebenaran ini, nanti doa permohonanmu akan berkurang. Ada loh lagu lagi yang mengeluh. Anda pernah dengar tuh? Saya pernah nyanyi di sini lagu yang mengeluh. Oh Tuhan, berikan petunjukmu, masih bagus, agar ku dapat pegangan hidupku, masih bagus. Tapi selanjutnya kelihatan ngeyel Pak. Katakan salahku, mulai. Dan apa? Kebangetan itu. Sampai ku begini. Kalau dibiarkan, aku sama-sama. Terus. Aku
akui di hadapan Tuhan. Aku gak sanggup lagi Tuhan. Kok begini? Hopeless. Iya. Kalau itu kenyataan, hadapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan kasih-Mu. Amin. Sama-sama tak berdaya Pak, tapi karena Anda tahu firman siang hari ini, lagunya beda Pak. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat yang seperti apa? Mujizat yang bagaimana? Anda semakin kudus, Anda dewasa, Anda mengalami terobosan, bisa menyatakan kemuliaan. Itu mujizat. Amin. Nanti yang lain ngikuti Pak. Yes. Kalau Anda balik, bukan itu mujizat, tapi dulu gak punya deposito, sekarang banyak deposito. Dulu gak punya rumah, sekarang bisa punya rumah. Orang umum juga begitu Pak, bukan khusus. Kita tuh orang khusus ini. Suci itu sama dengan khusus. Halo. Kudus itu sama dengan khusus. Halo. Semangat ya, pulang semangat ya. Amin. Kerjasama dengan Roh ya. Amin. Karena mujizat itu nyata ya. Matius 5 ayat 3, saya akhir di sini, betul-betul terakhir. Saya pulang 2 jam lagi loh. 1, 2, 3. Ini aneh ini, ayat ini aneh. Orang miskin kok bisa berbahagia, tuh miskinnya bagaimana? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa harus miskin di hadapan Allah? Pertanyaan saya, itu miskin di hadapan Allah atau di hadapan orang kaya? Allah. Tapi biasanya kita miskin di hadapan orang kaya. Gini loh, apa yang dia miliki, aku nggak miliki ya. Dia punya ini, aku kok nggak punya. Itu miskin di hadapan orang kaya. Secara Alkitabiah, kita harus miskin di hadapan Allah dulu. Berarti Anda membutuhkan semua yang ada di dalam diri Allah. Pikirannya, perasaannya, kemuliaannya, hatinya, jalannya, hidupnya. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena Anda akan empunya kerajaan surga. Nah, kalau Anda empunya kerajaan surga itu harus dinyatakan. Karena dunia ini sudah gelap, yang berkuasa kerajaan kegelapan. Empunya kerajaan surga harus Anda nyatakan dalam hidup Anda. Makanya dikatakan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu oleh Roh. Itu kerajaannya mulai ada di situ. Munculkan itu. Gimana caranya? Kapan kita harus miskin di hadapan Allah? Sampai di sini ya. Lanjut nanti kalau dipanggil lagi ya. Keren Pak, ini berlanjut mestinya ini. Anda ingat lagu Kau Kaya Rela Jadi Miskin Supaya Aku Jadi Kaya. Kapan dia rela jadi miskin? Kapan dia miskin? Dia kaya apa? Yesus gak butuh duit. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dia kaya akan Allah. Yesus gak butuh duit. Gereja butuh duit. Pendeta apalagi? Jemaat lebih-lebih. Kita semuanya butuh duit. Tapi jangan berhenti di situ. Anda tetap butuh Allah. Amin. Carilah kebenarannya. Nanti duit akan mendekati Anda. Yes. Teorinya tanya yang berduit. Jangan tanya saya. Saya bukan seorang motivator. Di Jakarta banyak motivator. Saya dengerin beberapa kali kok banyak bagus Pak.
Iya betul. Semuanya. Yakin? Ya. Mereka pakai ayat-ayat Alkitab. Kalau nggak hati-hati, wih keren, diberkati. Cara bagaimana hidup sukses, utang-utang lunas, semua pembayaran dapat dilunasi, punya rumah di bumi. Motivator, pengenalan akan Tuhan di nomor 2 kan. Heran saya. Jadi lanjut aja nanti bulan depan kapan ya? Pagi lagi. Sekarang nih sampai sore. Maka mengantunglah murid-murid. Haleluya. Ada kemuliaan kerajaan surga harus ada nyatakan itu. Supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kerjasama dengan Roh. Serius. Manusia lamanya dikuburkan, dibahari terus menerus. Dan dulunya marah-marah, sekarang tinggal marah doang. Marahnya hilang satu gitu loh. Serius, makanya hilang semuanya, bagus itu. Kerjasama dengan Roh. Roh itu sumber segalanya. Terus dalam nama Yesus gitu. Baru keren ada kuasa. Siap kemuliaan Tuhan turun atas kita? Amin. Mau bangkit? Amin. Jadi terang. Amin. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ada diberkati, ada dipulihkan, ada disembuhkan. Saya berani kesaksian sembuh asma, dulunya asma Pak, dari kecil. Tiap tahun ICU. Tapi 20 tahun terakhir ini nggak pernah kambuh. Amin. Dokter mengatakan asma itu nggak bisa sembuh. Tuhan bilang bisa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima syarat kemenangan darimu tanpa pusing. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji, haleluya, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo berbahasa roh. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dirimu kami berhak menerima roh yang dijanjikan. Roh Kudus sumber kemuliaan telah ada di dalam kami, sumber kemenangan. Haleluya, haleluya.
Haleluya Tuhan. Kemuliaan yang sudah terbit atas kami akan semakin terpancar dalam hidup kami. Dan kami siap bangkit dan menjadi terang dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Dan kemenangan demi kemenangan akan kami dapatkan. Tuhan pulihkan anak-anak kami, Tuhan pulihkan pekerjaan kami, Tuhan pulihkan kekudusan kami. Kami siap untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan. Diberkatilah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan